Wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah selalu kita panjatkan. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita bisa melakukan pembelajaran kembali dalam melaksanakan materi tema 4 untuk PJOK, yaitu tentang gerak dasar lokomotor, subtema 1 dan subtema 2. Memang untuk pelajaran PJOK tidak ada buku khusus di kelas 1 dan 2 sampai kelas 3 karena masih tergabung dalam buku tematik yang ada di kelas masing-masing. Jadi sifatnya PJOK itu lebih kepada materi-materi olahraga yang ada di buku tematik. Oleh karenanya tim guru PJOK menyusun, mencari materi ya menyesuaikan dengan pembelajaran yang ada di buku tematik tersebut. Ya anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai pada tema yang keempat, tema yang terakhir di semester 1. Kita akan belajar dulu tentang subtema 1 dan tema 2. Untuk subtema 1 dan tema 2 yang diambil adalah tentang melompat katak, berlari dan berjalan tepat. Sekali lagi, untuk di tema 1 dan 2 kita akan belajar tentang melompat, berlari dan berjalan cepat. Untuk melompat katak ya, ini adalah gerak dasar dari melompat. Yang pertama Bapak akan jelaskan tentang melompat. Melompat katak ya, melompat katak adalah usaha untuk berpindah tempat dengan cara menghempaskan badan ke depan dengan berjongkok diikuti tangan menyentuh lantai. Jadi melompat katak itu seperti meniru gerakan katak. Perhatikan gambar yang pertama. Ya ini di sini siswa berjongkok dulu ya, lalu dia menghempaskan tubuhnya ke atas, lalu dia mendarat dengan menggunakan dua kaki. Nah, mendarat menggunakan dua kaki inilah yang disebut dengan melompat katak. Atau gambar yang seperti ini. Lihat di gambar samping, dia berjongkok, lalu dia melompat dan dia mendarat. Untuk mendarat menggunakan kaki dan tangannya. Karena dalam lompatan katak itu dibutuhkan kekuatan otot kaki dan tangannya dalam melompat. Ya, jadi paham ya, sekali lagi melompat katak adalah usaha berpindah tempat dengan cara menghempaskan badan ke depan dengan berjongkok diikuti dengan tangan menyentuh lantai. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Oke, paham ya? Nah ini untuk melompat katak. Ya sekarang lanjut materi keduanya yaitu tentang berlari. Berlari ya, berlari adalah gerak lokomotor dengan berpindah dengan langkah kaki yang cepat dan panjang. Contoh berlari ke arah depan, berlari ke arah samping dan berlari ke arah belakang. Jadi berlari itu ada macam-macam variasinya. Ada berlari ke arah depan, ini biasa kita lakukan di sekolah. Itu kalau di sekolah biasanya Bapak selalu mengajak semua siswa-siswi itu untuk berlari ke arah depan, lalu berlari ke arah samping. Berlari ke arah samping ya, itu menyampingkan kaki ya, ngarin kaki. Lalu berlari ke arah belakang, lari mundur ya. Biasanya itu anak-anak di sekolah juga waktu normalnya kita belajar berlari ke arah belakang ya, dan harus dilakukan dengan hati-hati karena kalau lari ke arah belakang itu takutnya nanti kamu tersandung kaki juga dan jatuh ya. Makanya harus ada guru atau orang tua yang mendampingi kalau di rumah ya. Perhatikan gambar berikut ya, ini berlari ke arah depan ya. Mungkin kalian sudah paham semua untuk berlari ya ke arah depan, posisi tangan diayun, lalu kaki melangkah dengan panjang ya, melangkah dengan panjang dan sambil berlari ya. Lalu kalau berlari ke arah samping ya, bisa ke samping kanan dan juga bisa ke samping kiri. Seperti lari kepiting biasanya kalau di
sekolah itu Bapak variasikan dengan lari kepiting. Tapi kalau sekarang kita tidak bisa melakukannya, nanti kalau kita sudah masuk kembali, insya Allah Bapak akan ajarkan tentang lari kepiting. Ya, lalu yang untuk berlari, ya, hal yang terpenting adalah ingat langkah kakinya. Berlari dengan berlari pelan dan berlari pendek itu variasinya ada. Kalau berlari cepat, ini langkahnya lebih cepat. Tapi kalau berlari jogging atau lambat, dia hanya berlari sekedarnya saja. Ya, tidak terlalu memaksakan volume gerakan larinya yang terlalu cepat. Ya, biasanya kalau di latihan futsal, kebenaran Pak Jejen ini juga sebagai pembina futsal SDIT Al-Halimiyah sekaligus pelatihnya juga, itu biasanya Bapak kalau anak-anak futsal itu berlari, biasanya ditentukan sama Bapak berlari jogging. Berlari jogging itu apa Pak? Berlari santai. Ya, berlari santai dan dia memutarkan lapangan biasanya. Ya, tapi kalau berlari cepat itu untuk anak kelas-kelas yang tinggi, kelas 5 dan kelas 6, itu Bapak suruh lari sprint. Sprint itu artinya lari dengan cepat dan ditentukan waktunya. Biasanya kalau dari lapangan bawah itu yang biasa di parkiran itu sampai pada tiang bendera, Bapak kasih waktu berapa menit, ya, berapa detik itu anak harus sudah sampai. Nah, itu untuk anak kelas tinggi. Tapi kita untuk pengenalan, kita berlari ke depan ini nanti kita akan belajar lomba berlari. Biasanya Bapak kalau di sekolah itu selalu mengajak anak-anak berlari, bermain game berlari, ya. Oke, sampai di sini. Lanjut lagi. Sekarang yang terakhir yaitu tentang jalan cepat. Berjalan cepat adalah perpindahan dengan kaki yang panjang dan lebih cepat dari berjalan pada umumnya. Jadi beda ya. Kalau lari cepat tadi langkahnya, ya, langkahnya cepat. Kalau ini langkahnya panjang. Sama, berlari juga langkahnya panjang, cepat. Tapi bedanya kalau berjalan ini langkahnya, langkah yang panjang. Ini harus digarisbawahi. Langkah kaki yang panjang dan lebih cepat dari berjalan pada umumnya. Kalau kita biasa berjalan pelan, santai, kalau berjalan cepat, jalannya lebih cepat. Yang harus kalian perhatikan adalah tumpuan kaki. Yang pertama tumpuan kaki. Yang kedua tarikan kaki dari belakang ke depan. Lalu relaksasi, ya, saat melakukannya tangan kombinasinya. Lalu yang terakhir adalah dorongan kakinya. Nah, ini tentang berjalan cepat. Jadi berjalan cepat harus dibedakan, tidak harus sama dengan berlari. Bedanya kalau berjalan cepat ini langkah yang panjang dan lebih cepat daripada berjalan pada umumnya, ya. Jadi jangan disamakan, oh itu kan berjalan juga Pak. Oh tidak, berjalan pun ada variasinya. Ada berjalan cepat, ada berjalan pelan, ada berjalan sedang. Misalnya kamu suka ya, olahraga sama ayah atau sama bunda, ya, berjalan itu berjalan santai. Misalnya ayahnya, ayo deh kita berjalan cepat. Nah itu kamu jalan lebih cepat daripada berjalan pada umumnya, ya. Paham ya? Jadi kita harus melakukan berjalan cepat, ya, dengan langkah kaki yang panjang dan lebih cepat daripada berjalan pada umumnya. Oke, ini tentang berjalan cepat, ya. Ini lalu kesimpulannya, gerak lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat. Latihan gerak lokomotor dapat dilakukan dengan cara melompat katak, berlari, berjalan cepat. Tujuan dari gerakan ini semua, yang pertama adalah melatih kecepatan. Ini paling penting nih. Melatih kecepatan, lalu yang kedua melenturkan badan. Ini adanya di lompat katak nih. Kita kan badannya lentur tuh sehingga badan kita tidak menjadi kaku. Lalu melatih keseimbangan. Saat berjalan itu kita melatih keseimbangan. Karena kalau kamu jalannya cepat tapi kamu gak seimbang, yang ada nanti kamu terjatuh. Nah ini semua tujuan dari gerakan yang 3 ini. Tujuan dari melompat katak, berlari, berjalan cepat, tujuannya adalah ini. Melatih kecepatan,
melenturkan badan, dan melatih keseimbangan. Oke, anak-anakku, sampai di sini semuanya ya, materi tema 4, subtema 1 dan tema 2 yang alhamdulillah sudah Bapak jelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nanti silakan kalian praktekkan di rumah, nggak usah divideokan, kamu praktekkan aja buat berolahraga. Minta bantuan ayah atau bunda untuk memperhatikan kamu, karena takutnya kalau tidak ada orang dewasa yang mengamati atau mengawasi, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jangan lupa, terakhir pesan dari guru olahraga semuanya, pakai masker untuk semua, gunakan masker saat keluar rumah ya. Jangan lupa cuci tangan ya, cuci tangan, masker setiap habis digunakan. Gunakan ya, jaga jarak, ingat 3M-nya ya. Oke, terima kasih semuanya, semoga sehat selalu. Sampai bertemu kembali nanti. Kita masih ada satu subtema lagi, yaitu subtema 3 dan subtema 4. Insya Allah Bapak akan selesaikan di minggu depan ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.